pecatur yang punya rating, Malaysia jauh di atas kita. Bahkan dengan Sri Lanka kita kalah. Pemain kita kalau soal catatan saya yang punya rating cuma 2.600-an ya tuh. Sri Lanka bisa 22.000. Malam olahraga bersama saya Aristan Kamaribuan dari RPC TV dari Gedung Gunadarma Pasca Sarjana di Jalan Kenari 13. Saya bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa di bidang catur, yaitu Bapak Gunawan Bong. Beliau adalah seorang internasional organizer, juga internasional arbiter, FIDE master dan juga FIDE trainer. Saya perlu menyampaikan juga dari perbincangan para orang tua bahwa memang orang tua pemain junior itu sangat merindukan adanya pertandingan-pertandingan yang bermutu, yang berkualitas. Bahkan mereka menanyakan masalah federatif, pertandingan yang federatif gitu. Bagaimana Pak Bun, apakah nanti ke depan kita Pak Bun bisa merealisasikan aspirasi daripada orang tua ini? Gitu? Begini, memang ya untuk supaya pecatur mencapai jenjang tertinggi, gelar internasional memang dibutuhkan rating, ya kan. Jadi memang saya nih dengan Gunadarma salah satu pelopor untuk turnamen rating sejak tahun 93. Yaitu kalau saya lihat tahun 93 itu daftar rating pecatur Indonesia cuma 37. Nah, waktu itu saya mendapat tawaran dari mantan Sekjen FIDE Ignatius Leung tahun 93, yaitu untuk match pemain daripada Singapura yang punya rating 5, kemudian kita punya pemain 5 yang tidak punya rating, yang waktu itu dipakai menggunakan sistem Schwenningen. Atau sistem Schwenningen itu dia 5 pemain yang punya rating, kita 5 pemain nggak punya rating. Itu Schwenningen ini kan sifatnya beregu gitu loh. Nah, ini hanya 2 beregu, jadi pemain antar regu kan nggak ketemu gitu kan. Dia hanya ketemu pemain dengan regu yang lain. Pemain di dalam regunya sendiri nggak akan ketemu gitu, Schwenningen gitu. Nah, itu sifatnya double round. Oh, double round. Ya, 5-5 itu kan double round ya. Nah, waktu itu kita mahasiswa Gunadarma yang ada Dedeliu, kemudian dulu ada siapa namanya Kyusen dan Oscar dan lain-lain ya. Itu dapat rating, dan bahkan Dedeliu mendapat rating sekitar 2432 ketika itu ya. Jadi nah setelah itu kita bikin terus tuh turnamen rating ya, sampai yang terakhir juga beberapa tahun yang lalu kita bikin. Nah, begitu saya bikin, ada orang yang antusias datang ke saya, Jatim bikin, Jogja juga bikin ya kan. Jadi minta bantuan saya gitu loh. Nah, dulu juga kita bikin turnamen internasional mudah sekali dengan almarhum Pak Jamil sebagai sekjen ya. Nah, sekarang ini agak ribet ya kan, kita mau bikin turnamen rating ini justru kendalanya di birokrasi gitu loh. Ya, jadi cobalah PB terbuka begitu loh. Ya, untuk turnamen rating ini siapapun yang mau bikin turnamen rating silakan, asal dia bisa membayar ya ke FIDE gitu loh ya. Dan juga tidak harus kalau kita bikin turnamen rating harus semuanya IP dan ketua wasit dari PB, nggak perlu gitu loh. Yang lain nggak berkembang dong. Ya, jadi ini salah satu kendala yang saya dapat dari orang-orang, dan juga fee yang dibayarkan cukup besar gitu. Harusnya kan enggak, kita kan membantu gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya. Nah, kalau ini bisa, mungkin ya seperti di Malaysia sekarang tuh turnamen rating banyak sekali gitu loh. Nah, kalau kita lihat sekarang di website FIDE, daftar pecatur yang punya rating, Malaysia jauh di atas kita. Bahkan dengan Sri Lanka kita kalah. Pemain kita kalau soal catatan saya yang punya rating cuma 2.600-an ya tuh. Sri Lanka bisa 22.000. Gimana ceritanya gitu loh. Ya kan? Nah, inilah yang nggak disadari oleh para stakeholder pembina di PB Percasi gitu loh. Nah, inilah harus diperhatikan gitu loh. Ya. Jadi kan kalaupun nanti pecatur-pecatur kita berhasil, yang dapat nama juga PB gitu loh, ya.
Jadi inilah yang harus diperbaiki gitu loh. Ya. Nah, saya sudah membuat pionir ya. Jadi ketika itu mulai dari tahun 93 kita sering bikin tuh turnamen rating. Ya. Dan juga jangan lupa bahwa turnamen rating ini berbeda dengan turnamen open biasa, karena ini kan harus dilaporkan ke FIDE, nah, rating dihitung. Jadi peraturan dan administrasi ratingnya harus benar gitu ya, jadi harus dikuasai gitu. Nah, oleh karena itu banyak teman-teman di daerah yang tidak paham mengenai konsep rating. Nah, karena nggak ada kesempatan. Nah, oleh karena dibuka lebar lah, orang yang mau bikin turnamen rating silakan ya, membuat permohonan ke PB, dan PB jangan lagi langsung aja kalau memangnya itu diberikan gitu loh ya. Nah, itu jadi nggak perlu dibuat birokrasi gitu loh, harus dari PB segala macam, nggak perlu gitu loh. Nah, Ya. para orang tua rakyat pecinta catur, para junior, kita sudah dengar tadi penjelasan dari Pak Gunawan Bong tentang bahkan ceritanya mengenai pengalaman-pengalamannya yang sangat luar biasa di dunia catur. Pak Bun sendiri berarti mempunyai hati yang baik untuk supaya catur kita lebih berkualitas. Nah, bagi para orang tua mungkin nanti bisa juga mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai catur lewat RPC TV ini. Karena nanti RPC TV akan menampilkan orang-orang yang luar biasa. Ketika saya melihat di Malaysia ya, kemarin kami dari ini ada kejuaraan Piala Kemerdekaan di Malaysia yang terakhir 2019. Ya. Saya melihat betapa banyak itu anak-anak junior ya di halaman di gedung di hotel Ya, itu. betul. Bahkan orang tua yang begitu antusias mengantarkan anaknya. Bahkan kata saya, kenapa ini situasi seperti ini belum ada di Indonesia gitu Pak? Itu apa penyebabnya? Jadi begini, saya sangat paham sekali dengan situasi percaturan Malaysia ya. Saya punya teman banyak. Dulu mereka juga sama, mereka juga ada yang menguasai gitu loh. Di kepengurusan yang namanya kalau di Malaysia itu Malaysian Chess Federation, MCF gitu. Ya, MCF. Nah, sekarang mereka sudah melakukan perubahan ya, sehingga siapapun yang membuat turnamen rating, yaitu dia tinggal daftar ke MCF. Nah, MCF nanti dia akan menilai ini layak atau enggak. Kalau layak dikasih izin gitu loh, tanpa embel-embel ini harus dari PB dan nggak perlu gitu loh ya. Jadi artinya mereka bisa menentukan wasitnya gitu, sehingga oleh karena itu kalau kita lihat jumlah wasit Malaysia tuh yang internasional, yang FIA jauh lebih banyak daripada kita gitu loh. Karena mereka dengan mudahnya bisa membuat turnamen rating. Nah, di kita kan jadi langka gitu loh. Ya, oleh karena diperbaikilah SDM-nya, diperbaiki, itu aja. Ya, jadi SDM itu saya lihat lemah sekali gitu. Dan nggak mau belajar gitu. Nah, itu. Ya, di Malaysia sekarang udah berubah. Coba dilihat di website FIDA. Ya, tadi saya katakan jumlah catur rating itu udah banyak Malaysia. Jauh, lihat aja halamannya di video, dilihat itu. Ya, jadi memang kita harus berubah gitu. Mindset kita juga harus berubah. Ya, pengurus itu harus berubah lah ya. Jadi ini kan demi anak-anak. Apalagi sekarang catur ini sudah berkembang, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ya, berkorban ya. Waktu 10-20 tahun yang lalu saya mulai, itu susah gitu loh. Nah, baik, terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan saat ini RPC TV ingin menjadi partner bagi semua insan catur yang ada di Indonesia dari segala sesuatunya. Ya, RPC TV ini saya lihat sekarang ini kan juga antusias ya untuk membantu perkembangan percaturan Indonesia. Nah, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan supaya juga untuk RPC ini dikenal, mohon para pencinta catur untuk subscribe di channel ini. Iya, untuk share juga ya. Untuk share di channel ini. Baik Pak Bun, terima kasih banyak. Salam sehat dan sukses selalu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yo.